Ada yang bego di sini? Ada yang bego? Gue pengen bilang maksud gue, mungkin lu bukan bego. Mungkin lu karena gini, hal-hal yang dulu tidak bisa didefinisikan secara ilmu, kita kasih nama. Kayak dulu gue sering dibilang bego, karena gue kalau diajarin tuh nggak pernah bisa konsentrasi. Ketika gue dewasa, ternyata gue tahu, gue susah untuk konsentrasi, namanya ADD. Jadi gue bukan bego, gue ADD. Waktu gue dewasa, gue mempelajari tentang sesuatu namanya hormon kortisol. Tahu kortisol nggak? Hormon kortisol itu pemicu stres, ya. Kalau misalkan melatonin itu kan hormon ngantuk. Jadi kalau lampunya mati, hormon melatonin itu muncul, terus lu jadi ngantuk. Nah kalau kortisol itu adalah pemicu stres. Dan ketika lu stres, ketika hormon kortisol itu banyak, lu tidak bisa menyelesaikan soal-soal yang logis sifatnya. Maka sepintar-pintarnya lu, kalau hormon kortisol lu lagi naik alias lu lagi stres, lu gak bisa ngerjain soal matematika. Nah sekarang kalau gue disuruh hitung-hitungan, gue bilang, sorry gue bukan bego, gue hormon kortisolnya kebanyakan. Kayak gitu. Tapi iya, yang dulu itu kayak dulu kita bilang, gue dibilang nakal karena gue di kelas lari mulu. Gue bukan nakal, gue ADHD. Nah sekarang gue punya way out sekarang. Ada banyak sekali fobia. Gue baca list 6 fobia dan gue menemukan banyak sekali istilah fobia. Kalau misalkan lu dulu naik ketinggian lu takut, disebutnya pengecut kan? Bukan pengecut, itu namanya akrofobia, takut akan ketinggian. Nah, ada satu lagi yang kalau misalkan Mongol ya, Mongol tuh selalu deket-deketin orang mulu. Semuanya dideketin, pendekatan ke sini, pendekatan ke situ, pendekatan ke sini. Disebutnya playboy. Dia bukan playboy, dia autofobia. Lu tau autofobia? Takut kesendirian. Asik. Lu genit banget sih, semua orang lu deketin. Gue bukan genit, gue autofobia. Apa itu? Takut kesendirian. Nih. Perempuan, gue tau lu kan suka ditembak. Waktu lu ditembak sama dia, apa yang ada di benak lu? Mabok gak? Gue masih bingung kenapa dia mau sama dia. Tapi dia lucu hari ini, tepuk tangan ya. Gokil. Sendong. Lumayan, gue bisa buka bokeh soalnya. Iya. Perempuan kalau misalkan lu deketin sama laki-laki, lu sekarang punya way out. Lu bilang, kan lu suka, sorry gue gak suka sama lu gitu kan gak enak ya, takut nyakitin hati lakinya. Kan lu suka perempuan suka jadi gimana caranya supaya gue bisa nolak, tapi hatinya gak terluka. Ada istilahnya dulu bilang, aduh sorry ya, aduh aku tuh bukannya gak suka sama kamu gitu. Terus dia bilang, lalu salahku apa? Enggak, it's not about you, it's all about me, it's me. Gue punya fobia apa kata dia? Namanya kakofobia. Apa itu? Takut sama orang jelek. Ada, lu google, gue gak bohong. Kakofobia, fear of ugliness. Nah itu, makanya gue ngeliat tuh gatal-gatal sekarang. Lu jelek tuh semuanya, gue takut sama lu, gue kakofobia. Gue juga punya solusi untuk pengentasan kemiskinan. Siapa yang setuju di sini bahwa korupsi dan kemiskinan adalah salah satu masalah terbesar di Indonesia? Setuju? Siapa yang ingin menghapus angka kemiskinan? Nggak ada? Oke, kalau gitu karena gue lihat tuh kere juga sebenarnya dari tadi. Kamu menghapus kemiskinan dalam diri lu sendiri? Minum bir boleh 1, 3 jam. Udah gue sepen 4 kali Bang Ramon. 4 Bang Ramon. Gue dikontrak sama Bang Ramon suruh ngomong 5 kali. Masih 1 lagi ya Bang Ramon. Cara gue untuk menghapus angka kemiskinan adalah dengan melegalkan ganja dan menambah kontrol pada rokok. Gak tahu kenapa. Nggak serius gue. Kenapa gue bilang legalkan ganja dan kontrol sama rokok? Gue kasih tahu satu hal, ganja itu manfaatnya banyak. Sumber protein tertinggi, bisa dipakai seratnya untuk bikin baju, bisa dipakai substansinya untuk bikin obat kanker. Ketika dilegalkan, dia ngebuka lahan pekerjaan sama banyak orang. Orang bisa bertanam, berladang ganja. Dan akhirnya apa? Kalau misalkan banyak lahan pekerjaan, pengangguran terserap, turun angka kemiskinan. Betul? Lu bisa, kalau lu gak percaya sama omongan gue, karena gue kesannya gak kurang intelek atau gimana gitu, lu google aja ganja itu. Bahkan di Melbourne kemarin, gue balik lagi tuh, di Melbourne, lu gak apa-apa bawa ganja asal cuma sebatang, selinting. Gak apa-apa. Kenapa? Karena memang gak apa-apa juga gitu. Makanya kemarin waktu gue kesana, gue bawa ganja kemana-mana selinting. Tapi segini. Hei, kamu bawa ganja ya? Oh, selinting pak. Tapi gede ya. Kan gak ada teranya. Dan di sana juga ada, mereka ngejual bahkan jenis ganja yang lu bisa isep dan gitingnya cuma sebentar. Dia cuma dan mahal. Ganja jadi ada, lu bisa kalau misalnya lu ke Melbourne, lu bisa beli ganja yang lu bisa isep lintingan, lu bisa isep juga bikin lu giting, tapi cuma sebentar, tapi mahal. Jadi lu ketawa. Kenapa tadi gue ketawa? Isep dulu. Thank you sob. Kenapa gue ketawa tadi?
Dan kenapa kontrol pada rokok itu menurunkan angka kemiskinan? Karena faktanya lu cari LSM manapun dari luar ataupun dalam negeri akan bilang hal yang sama. Pengeluaran keluarga miskin, oke, jangan miskin, prasejahtera aja ya, biar lebih halus ya. Keluarga prasejahtera, miskin ya keluarga miskin. Keluarga miskin, pengeluaran sebulannya 17% untuk makan, 11% untuk rokok, 8% untuk pendidikan, 7% untuk kesehatan. Masuk akal nggak? Masa duit untuk rokok lebih gede daripada duit untuk pendidikan dalam bulan? Masuk akal nggak? Bayangkan kalau misalkan rokok kita ilegalkan, kan 11%-nya jadi nganggur, bisa beli ganja. Lucu banget gue. Ya, nambah, Mbak Kere gue, air putih. Tapi gue serius, gue punya alasan jelas kenapa gue pengen mengilegalkan rokok dan gue pengen melegalkan ganja. Karena gue nggak ngisep ganja, gue ngerokok aja enggak, gue giting enggak, ngisep ganja enggak, serius gue. Tapi gue pernah nyimeng. Gue pernah nyimeng sekali karena ada temen gue namanya Steven, dia pengen masuk ke NHI, dia nginep di kosan gue. Terus dia bawa cimeng gitu, gue tau lu belum pernah nyimeng kan? Nyimeng, dan 2 hari gue nyimeng mulu kerjanya. Dia udah siap susu, batagor, karena katanya lapar kan. Bener lapar, wah makan gue banyak. Terus dia bilang sambil giting nih, terus gue sambil nunggu nih kan. Katanya gosipnya kan kalau lu nyimeng kan lu ketawa-ketawa lu. Gue tunggu mana ketawa gue, sampai akhirnya dalam hati gue, oh ini udah mulai giting. Terus gue giting berat sampai teman gue bilang, men, kita dengerin lagu apa aja, lagunya akan jadi lagu yang keren gitu. Lu punya Bob Marley nggak? Nggak punya. Lu punya lagu apa gitu, lagu hip hop Dr. Dre? Nggak punya. Lu punya apa? Kata teman gue, dari Perkaso. Pemainin dari Perkaso lagu-lagu acapella gitu kan, nggak ada masalah. Gue sambil giting itu, sudah gitu katanya, men, kalau misalnya lu lagi giting, kalau lagi kalau lagi giting, katanya kalau lu gambar jadinya bagus banget, nyeni banget. Coba lu gambar. Malam itu gue gambar alat kelamin terindah yang pernah gue gambar. Gue arsir alat kelaminnya, bagus banget, ada urat-uratnya gitu. Bagus banget, gue gak pernah gambar alat kelamin sebagus itu. Alat kelamin, tapi seni tetap sok, ya gak sih? Bagus banget. Kenapa gue jadi kesini ceritanya ya? Tadi gue yang ngomongin. Lucu gue. Gue sebenarnya melakukan ini karena hari Jumat gue ada job stand up comedy. Jadi open mic itu adalah sesuatu yang sangat penting. Banyak yang nggak sadar, open mic itu sering disebut sebagai amateur's night, dimana siapapun boleh ngejajal, nyari nama atau nyoba materi. Dan biasanya comics yang sudah established, sebelum dia dibayar untuk melucu, dia praktekin dulu ilmunya di sini. Makanya gue berterima kasih sekali lagi